Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan saya Aldila Jati dengan teman saya Yusniantika. Di sini saya akan melakukan dialog yang bertopik citra tubuh dan edukasi kesehatan Bapak. Dan akan dimulai dengan dialog pertama, edukasi kesehatan terlebih dahulu ya Bapak. Apakah sebelumnya Mbak Yusni sudah siap Mbak? Ya, sudah, Mbak. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum Mbak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan Mbak, saya Aldila, perawat yang bertugas pada shift pagi hari ini Mbak. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak sebentar. Sebelumnya dengan nama Mbak Yusni Antika, betul? Iya, benar, Sus. Oke, betul ya Ibu. Betul ya Mbak, berarti saya panggil Mbak, maaf ya. Iya. Cantik sekali loh Mbak namanya. Hmm. Sebelumnya lebih akrab itu dipanggil dengan sebutan nama apa ya Mbak? Oh, panggil aja Mbak Yusni, Sus. Baik, Mbak Yusni. Mbak Yusni, saya tadi sudah berbicara, saya akan berbincang-bincang dengan Mbak dan akan merawat Mbak, yaitu pada pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Jadi apabila ada keluhan atau masalah dapat menginformasikan kepada saya ya Mbak. Untuk Yes. informasi Mbak akan saya jaga privasi. Selanjutnya mungkin kita bisa berbincang-bincang, apakah Mbak sudah siap Mbak? Iya, siap, Sus. Baik. Mbak bagaimana tidurnya semalam ya Mbak? Oh, kalau tidur saya semalam itu sudah dinyakan, Sus. Oh, berarti sudah lebih baik dari hari kemarin ya, Mbak? Iya, benar. Tapi saya masih suka merasain pusing. Pusing gimana ya, Mbak? Gini, Sus. Saya itu sering capek gitu loh, Sus. Kalau bangun tidur itu kepala saya itu suka keliengan. Oh, begitu. Jadi Mbak itu merupakan beberapa tanda kalau Mbak itu kekurangan darah, Mbak. Kekurangan darah maksudnya gimana ya? eh, Gini Mbak, perjanjian kita kemarin kan saya akan menjelaskan tentang anemia ya Mbak, kesehatan gitu ya Mbak. Ya. Lalu apakah bisa kita mulai ya Mbak, karena ini juga berkaitan dengan darah yang permasalahan Mbak sekarang. Iya. Silakan, Sus. Baik, sebelumnya silahkan Mbak melihat hasil labnya terlebih dahulu ya Mbak, yang di depan Mbak tersebut. Oh iya, iya Sus. Tapi saya belum paham. Ini gimana ya maksudnya? Oh, baik, bisa dilihat di sini ya Mbak, ada tekanan darah. Itu tekanan darahnya Mbak tuh sangat rendah ya. Lalu hematokritnya itu juga 28%, lalu hemoglobinnya juga cuma 9 gram. Terus gimana ya Sus? Baik Mbak, jadi gini, kondisi Mbak eh, dengan pendidikan kesehatan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dan akan saya mulai sekarang ya Mbak, agar Mbak juga paham tentang hasil lab tersebut. Iya boleh, boleh, boleh banget Sus. Jadi ya Mbak, anemia itu adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan hemoglobin yang berfungsi menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh sehingga biasanya penderita akan merasa cepat letih Mbak dan napas pendek, nyeri dada, sakit kepala, sulit berkonsentrasi. Itu karena peredaran darah itu yang tidak berfungsi dengan baik Mbak. Apakah Mbak mengalami gejala tersebut? Iya loh Sus, saya itu suka sakit kepala, kelingan, terus gampang capek gitu loh Sus. Baik Mbak, jadi Mbak anemia itu dapat disebabkan karena tubuh tidak cukup memproduksi sel darah merah Mbak. Yang kedua, terjadi pendarahan yang menyebabkan tubuh kehilangan darah lebih cepat dibandingkan kemampuan tubuh untuk memproduksi darah. Contohnya ya Mbak, menstruasi darah yang keluar dengan sangat banyak dan juga kelainan pada reaksi tubuh dengan menghancurkan sel darah merah yang sehat Mbak. Lalu dari pemeriksaan sebelumnya, Mbak pernah mengatakan kan ya Mbak, kalau Mbak menstruasinya mengeluarkan darah dalam waktu yang lama. Apakah itu betul Mbak? Iya bener banget loh Sus. Dari 2 tahun terakhir itu menstruasi saya itu seperti eh, ini tetap sakit gitu. Dan tapi saya tuh udah nganggep itu
ini sebagai hal yang biasa, tapi belakangan ini saya sering pusing dan cepat lelah. Itu kenapa ya, Sus? Itu juga bisa termasuk Mbak, penyebab dari Mbak tuh sering pusing itu tuh dari menstruasi tersebut Mbak. Untuk pencegahannya ya Mbak, dan pengobatan dari penyakit anemia tersebut, Mbak juga harus sering makan makanan yang bergizi ya Mbak. Contohnya yang banyak mengandung zat besi seperti tahu, sayuran hijau. Maaf ya Mbak. Ya. Sayuran hijau, lalu ada buah-buahan juga, ada jeruk, stroberi yang mengandung banyak vitamin C ya Mbak. Dan Mbak jangan meminum kopi terlebih dahulu dan teh pada saat makan Mbak. Karena apa? Karena minuman tersebut ya Mbak itu dapat membuat tubuh sulit untuk menyerap zat besi Mbak. Oh, jadi gitu ya, Sus. Padahal saya suka sekali minum kopi loh, Sus. Iya Mbak, jadi gitu. Diusahakan jangan lagi ya Mbak, karena itu menyebabkan tubuh untuk sulit menyerap zat besi Mbak. Oh, kalau begitu saya akan mengubah pola makan saya ya, Sus ya. Ya, betul sekali. Baik Mbak, saya rasa pemberian pendidikan kesehatan ini sudah cukup. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Mbak setelah diberi pendidikan kesehatan ini? Alhamdulillah kalau sekarang itu saya lebih paham itu apa anemia dan cara penyembuhannya seperti itu, Sus. Baik, jika Mbak sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, coba tolong jelaskan kembali kepada saya ya Mbak, penyebab gejala dan pencegahan pengobatan anemia yang dapat Ibu tangkap dari penjelasan yang telah saya berikan. Jadi anemia itu adalah penyakit kekurangan sel darah merah, hemoglobin, di mana salah satu penyebabnya itu karena tubuh tidak bisa memproduksi hemoglobin secara optimal. Nah, karena adanya perdarahan maupun terjadinya kelainan pada tubuh. Nah, anemia itu dapat dicegah dan diobati dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Seperti itu kan, Sus? Iya, betul sekali Mbak, dengan benar, dan Mbak juga menjelaskan juga sangat lancar. Pasti dulu Mbak pinter ya ngepas sekolahnya ya Mbak? Enggak juga lah, Sus. Baik Mbak, jika nanti Mbak ada yang ditanyakan lagi, Mbak bisa ditanyakan kepada saya atau perawat yang bertugas nanti ya Mbak. Untuk saat ini, Mbak atau keluarga bisa mengambil obat penambah darah di apotik yang sudah saya resepkan. Nanti rutin diminum ya Mbak, obatnya biar cepat sembuh juga. Oh iya, baik. Nanti saya ambil, Sus. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Sus. Baik, terima kasih juga ya Mbak. Kalau begitu sudah cukup, saya pamit dulu. Wassalamualaikum ya Mbak. Waalaikumsalam. Lalu selanjutnya kita bisa lanjutkan kepada Mbak Yusni, yaitu citra tubuh ya Mbak Yusni. Apa sebelumnya Mbak Yusni sudah siap Mbak? Oke, sudah siap Mbak Lila. Baik, silakan Mbak Yusni. Mau Mbak Lila apa Mbak Lila nggak on cam ya? Sebentar Mbak, sepertinya sinyal. Sebentar ya Mbak. Oh iya, oke. Bagaimana Mbak Aldila? Bentar Mbak. Oke, sudah siap Mbak Aldila? Ada jelek. Mungkin bisa dimulai dulu terlebih dahulu, nggak apa-apa Mbak? Mau Mbak Aldila bisa on cam? Sebentar Mbak.
Sebentar ya Mbak, 2 menit aja Mbak. Oh iya, boleh. Baik Mbak, sudah bisa dimulai. Silakan Mbak Yusni. Oke. Sudah siap ya, Mbak? Baik Mbak, sudah Mbak. Baik. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Perkenalkan Ibu, saya perawat Yusni yang akan merawat Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Dengan Aldila Mbak. Oh, Ibu Aldila. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa keluhan yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa malu Mbak dengan diri sendiri karena bingung ya Mbak mau bagaimana untuk merawat anak dan membesarkan anak-anak Mbak. Sedangkan suami kemarin tidak ada ya Mbak, dan sekarang dengan kondisi saya yang seperti ini seperti tidak memungkinkan begitu Mbak untuk merawat anak-anak saya dengan maksimal begitu Mbak. Turut berduka cita ya Ibu. Nah, gimana kalau kita berbincang-bincang mengenai apa yang Ibu rasakan selama ini? Nah, Ibu percayakan kepada saya bahwa saya akan menjaga privasi Ibu. Bagaimana Ibu? Waktunya itu kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak, baik Mbak. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mengalami bencana ini dan kehilangan tangan kiri Ibu? Boleh Ibu ceritakan? Saya ya Mbak bingung ya Mbak, kan tangannya nggak ada ya Mbak, sedangkan biasanya beraktivitas menggunakan tangan kanan ya Mbak. Saya tuh bingung aja Mbak gimana untuk beraktivitas selanjutnya gitu, ngerasa kayak nggak berguna aja Mbak gitu. Terus sekarang aktivitas Ibu itu benar-benar terganggu atau bagaimana ya Bu? Untuk sekarang ya Mbak, terkadang saya mencoba Mbak untuk melakukan aktivitas terhadap tangan saya, tapi tetap saja Mbak kayak ngerasa nggak berguna aja gitu Mbak. Ya mungkin belum terbiasa atau gimana tuh, tapi tetap ngerasa kayak nggak berguna aja di dunia ini, apalagi juga ngerawat anak juga kan ya Mbak. Baik Ibu, maaf ya sebelumnya. Ibu kan sekarang hanya memiliki satu tangan yang berfungsi, dan satunya lagi sebelah kiri sudah tidak berfungsi lagi. Tapi tangan sebelah kanan Ibu kan masih bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan kaki Ibu itu juga dapat difungsikan dengan baik. Begitu ya Mbak. Dulu ya Mbak, saya sedikit cerita aja ya Mbak, Ya. sebelum berangkat mengajar, saya siapkan anak-anak sarapan dan bersih-bersih rumah juga Mbak. Sedangkan sekarang tuh udah nggak kayak dulu gitu loh Mbak, jadi rada gimana gitu Mbak. Oh iya, saya mengerti betul Ibu ya. Tapi setidaknya Ibu sudah berusaha untuk melatihnya sendiri ya Bu. Nah, Ibu juga sudah usaha agar memenuhi kebutuhan anak-anak Ibu. Sekarang saya ajarkan Ibu bagaimana agar bisa tetap beraktivitas meskipun dengan menggunakan satu tangan ya Ibu yang masih dapat digunakan dengan baik, yaitu sebelah kanan. Bagaimana Ibu? Baik Mbak. Nah, dulu sebelum mengalami bencana ini atau kehilangan tangan Ibu, apa saja kegiatan atau aktivitas yang Ibu sering lakukan di rumah? Menyapu Mbak, terus juga saya juga bersih-bersih juga Mbak. Ya. Ya lebih ke rumah aja sih gitu Mbak. Iya. Nah, kalau sekarang yang
Yang kegiatan yang masih sering Ibu lakukan itu kegiatan apa ya, Bu? Ya paling-paling cuman eh, hal-hal yang bisa saya lakukan dengan tangan satu, Mbak. Mungkin seperti cuci piring, ya walaupun pelan-pelan, tapi saya masih bisa melakukan, Mbak. Terus juga saya pelan-pelan menggenggam tangan dengan kuat-kuatnya, gitu, Mbak. Dengan sapu, kayak gitu. Jadi kayak masih ya berusaha, tapi tuh kayak udah nggak percaya gitu loh, Mbak. Oh, baiklah Ibu. Tapi itu sudah bagus sekali loh, Bu. Sekarang kita akan mencoba menggunakan sapu langsung ya, Ibu. Nah, ini tangan Ibu pegang sapunya dan ayunkan perlahan ya, Bu. Anggap aja Ibu sedang menyapu beneran. Nah, sekarang giliran Ibu mencobanya. Tapi sambil berdiri ya, Bu. Baik, Mbak. Saya Baik, coba terlebih dahulu. ya. Baiklah Ibu, terima kasih. Bagus sekali ya, Bu, dan tetap terus berlatih ya, Bu. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Baik. Nah, kalau begitu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan untuk melatih tangan Ibu dan berbincang-bincang tadi, Ibu? Ya, Alhamdulillah, Mbak. Saya nggak tahu kenapa ini malah merasa lebih baik dan lega rasanya, Mbak. Iya, Kayak seperti itu. tadi juga kan menyapu juga kayak, oh, jadi saya bisa melakukan hal ini juga gitu. Eh, Kalau begitu, sekarang Ibu coba beritahu saya kembali kegiatan apa saja yang sudah Ibu lakukan hari ini. Tadi Mbak bilang kalau saya masih bisa menggunakan tangan kanan untuk Ya, beraktivitas dan ya. melatihnya untuk melakukan kegiatan seperti menyapu juga, Mbak. Baik, bagus sekali ya Ibu. Ternyata Ibu itu masih mengingatnya. Bagus sekali Ibu. Nah, Iya, Mbak. Tadi. iya. Nah, baik Ibu, apa yang kita lakukan hari ini semoga dapat melatihnya sendiri ya Ibu di rumah dan mulai mencobanya untuk melakukan kegiatan lainnya di rumah. Seperti itu ya Bu. Baik, Mbak. Nah, besok saya akan kembali lagi ke sini dan melatih Ibu untuk beberapa cara untuk mengkoordinasikan anggota-anggota tubuh Ibu yang lainnya dan melatihnya dengan kegiatan yang lain ya Bu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, kalau Ibu bersedia, Ibu mau jam berapa Ibu latihannya? Jam 10 pagi aja gimana ya, Mbak? Oh, baik, jam 10 ya. Nah, terima kasih. Besok besok saya ke sini lagi dan akan melatih Ibu jam 10 pagi ya Ibu, dan ruangannya tetap di sini. Nah, jangan lupa untuk latihannya Ibu ya di rumah. Kalau begitu, saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama Ibu.